Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dr. Harjono SPD MSI selaku dosen pengampu mata kuliah praktikum mini riset pendidikan kimia 5B serta teman-temanku semua yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, saya Aida Nur Hidayah dengan NIM 43014210007 akan mempresentasikan proyek akhir dari mini riset yang saya lakukan, yaitu pembuatan produk koloid dalam pembelajaran berbasis proyek terintegrasi etnoscience. Poin yang akan saya bahas dalam video kali ini yaitu bab 1, pendahuluan, bab 2, metode pelaksanaan, dan bab 3, penutup. Koloid adalah salah satu campuran antara dua zat yang mempunyai sifat heterogen, yaitu zat terdispersi dan medium pendispersi. Salah satu contoh produk koloid yaitu cenil. Cenil adalah salah satu jajanan tradisional Indonesia yang terbuat dari tepung tapioka, gula pasir, dan air. Pembelajaran koloid di SMA masih didominasi pembelajaran secara konvensional, yaitu secara ceramah dan diskusi. Metode ceramah dan diskusi ini kurang efektif dalam meningkatkan pemahaman peserta didik serta kepahamannya tentang materi koloid. Hal ini karena tidak memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk belajar secara aktif. Peserta didik hanya mendengarkan penjelasan guru dan mengerjakan soal atau tugas yang diberikan oleh guru. Akibatnya, peserta didik kurang memahami konsep-konsep dasar materi koloid. Selain itu, metode ceramah dan diskusi kurang menarik bagi peserta didik. Peserta didik merasa bosan dan tidak termotivasi untuk belajar. Oleh karena itu, perlu dikembangkan metode pembelajaran yang lebih efektif untuk materi koloid ini. Metode pembelajaran berbasis proyek atau biasa dikenal dengan Project Based Learning atau PJBL terintegrasi etnoscience merupakan salah satu metode yang dapat digunakan. Metode ini memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk belajar secara aktif dan menarik. Untuk tujuan dari praktikum mini riset pembuatan produk koloid dalam pembelajaran berbasis proyek terintegrasi etnoscience yaitu menumbuhkan apresiasi peserta didik terhadap kearifan lokal dan budaya dalam memanfaatkan produk makanan cenil sebagai sumber belajar koloid. Untuk mini riset ini memberikan manfaat tersendiri bagi peserta didik, guru, dan peneliti. Bagi peserta didik, dapat memahami konsep-konsep koloid secara lebih mendalam dan menyenangkan dengan menggunakan produk makanan cenil sebagai contoh nyata. Dan kedua, peserta didik dapat mengembangkan produk kreatif yang berkaitan dengan materi koloid dan produk makanan cenil, seperti membuat variasi rasa dan warna. Peserta didik pun dapat mengenal dan menghargai keberagamaan budaya dan etnoscience yang terkandung dalam produk makanan cenil, seperti sejarah, proses pembuatan, manfaat, kesehatan, atau nilai-nilai filosofi. Bagi guru, mini riset ini dapat memberikan inspirasi kepada guru untuk mengembangkan pembelajaran kimia yang lebih kreatif dan inovatif. Guru dapat menggabungkan antara pengetahuan kimia dengan pengetahuan etnoscience untuk menciptakan pembelajaran yang lebih menarik dan bermakna bagi peserta didik. Bagi peneliti sendiri, mini riset tersebut akan memberikan inspirasi kepada peneliti untuk mengembangkan pembelajaran berbasis proyek terintegrasi etnoscience yang lebih kreatif dan inovatif. Peneliti pun dapat menggabungkan antara pengetahuan kimia dalam pengetahuan etnoscience untuk menciptakan pembelajaran yang lebih menarik dan bermakna bagi peserta didik. Dalam pembelajaran yang akan diselenggarakan terdapat 3 tahapan umum, yaitu tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Kegiatan mini riset saya alhamdulillah sudah selesai dari awal sampai akhir sesuai dengan rencana awal. Dan untuk pembiayaan mini riset ini saya mengeluarkan biaya sebesar Rp85.500. Hasil akhir produk mini riset materi koloid ini adalah seperangkat pembelajaran kimia yang meliputi modul ajar, lembar kerja peserta didik atau LKPD, media pembelajaran, dan asesmen pembelajaran yang dapat diakses melalui link yang tertera atau men-scan barcode tersebut. Perangkat pembelajaran koloid yang telah disusun dapat dijadikan sebagai salah satu alternatif rujukan guru atau pengajar untuk melakukan pembelajaran di kelas. Pembelajaran kimia pembuatan produk koloid dalam pembelajaran berbasis proyek terintegrasi etnoscience diharapkan dapat menumbuhkan apresiasi peserta didik terhadap kearifan lokal dan budaya dalam memanfaatkan produk makanan cenil sebagai sumber belajar
College. Dalam pelaksanaan mini riset ini terdapat beberapa kendala yang saya hadapi, yaitu yang pertama, kurangnya waktu untuk mengembangkan perangkat pembelajaran. Yang kedua, sulitnya mencari sumber informasi yang lengkap dan relevan. Yang ketiga, keterbatasan sarana dan prasarana yang memadai. Dan yang keempat, kesulitan dalam mengukur pemahaman peserta didik secara objektif karena tidak adanya observasi secara langsung kepada peserta didik di sekolah. Berdasarkan kendala yang saya hadapi, maka disarankan untuk melakukan pengembangan lebih lanjut terhadap perangkat pembelajaran kimia materi college, yaitu yang pertama, meningkatkan waktu dan sumber daya yang tersedia. Yang kedua, mencari metode pembelajaran yang lebih interaktif dan menyenangkan. Yang ketiga, mengembangkan instrumen evaluasi pembelajaran yang lebih objektif. Dan yang keempat, dilakukan observasi secara langsung kepada peserta didik. Sekian pemaparan proyek akhir mini riset saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.